Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Risa silakan memimpin doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu presensi dulu ya. Nah, hari ini adakah yang tidak berangkat? Nihil, Bu. Ya, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memutar video terlebih dahulu. Silakan disimak ya. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Nah, dari video tadi, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Mbak Dia. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Adakah yang ingin menanggapi lagi atau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Reza. Yang disebut Jamrut Khatulistiwa itu yang seperti apa, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus Mbak Reza. Nah, Jamrut Khatulistiwa itu seperti yang tadi dijelaskan dalam video itu merupakan sebutan dari Indonesia, karena Indonesia itu terletak di sepanjang garis khatulistiwa, dan di Indonesia itu terdapat hutan yang sangat hijau, jadi disebut Jamrut Khatulistiwa. Seperti itu ya Mbak Risa? Ya, Bu. Ya. Nah, dari video tadi berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang flora dan fauna Indonesia. Nah, sedangkan metode pembelajaran yang akan Ibu pakai pada pagi hari ini yaitu metode pembelajaran problem based learning, di mana kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok dan membahas tentang suatu masalah dan memecahkannya, seperti itu. Seperti yang tadi kita lihat pada video, dapat kita ketahui bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat kaya. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan tersebut agar tidak berkurang kekayaannya, seperti itu ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan persebaran flora di Indonesia. Kedua, menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Ketiga, menganalisis masalah terkait flora dan fauna di Indonesia. Keempat, merumuskan solusi dari masalah flora dan fauna di Indonesia. Nah, sebelum membantu kelompok, Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu. Silakan perhatikan ya anak-anak. Ye. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu persebaran flora di Indonesia, dibagi menjadi dua, yaitu flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Kemudian persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu flora Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan flora Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur yang terdiri dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Dan untuk contoh flora di Indonesia, flora Indo-Malayan yaitu rotan, nangka, meranti, Rafflesia arnoldii, anggrek, bunga bangkai, kantung semar, dan lain-lain. Untuk flora Indo-Australian, contohnya hutan kayu putih, tumbuhan matoa, tumbuhan sagu, cendana, kayu eboni, tumbuhan paku atau pakis, dan lain-lain. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Kemudian fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan bagian tengah dinamakan dengan garis Wallace. Kemudian, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan bagian timur disebut dengan garis Weber. Nah, ini gambarnya. Garis Wallace merupakan garis yang memisahkan antara fauna bagian barat dan bagian tengah. Sedangkan garis Weber, garis yang memisahkan antara fauna bagian tengah dan fauna bagian timur. Pertama, fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Untuk contoh hewannya, fauna bagian barat yaitu banteng, gajah Sumatera, tapir, dan badak berjula 1. 3. Kemudian yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia bagian tengah terdiri dari Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk hewan-hewannya, nah untuk contoh fauna Indonesia bagian tengah yaitu babi rusa, kuskus, anoa, dan monyet hitam. Kemudian fauna Indonesia bagian timur terdiri dari Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh hewan-hewannya, contoh hewan fauna bagian timur yaitu landak irian, walabi, burung raja udang, dan burung namdur. Nah, itu tadi materi tentang fauna dan flora Indonesia. Apakah sudah paham anak-anak? Paham. Nah, selanjutnya kita akan membahas suatu masalah. Nah, kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok dan terdiri dari 3 atau 4 orang. Kemudian kelompok tersebut akan membahas tentang suatu artikel. Ini artikel. Di sini ada link untuk melihat artikel yang akan kalian bahas. Silakan kalian lihat, kemudian dicari menggunakan HP kalian masing-masing. Ngerti anak-anak? Ngerti. Nah, setelah melihat artikel tadi, silakan kalian membentuk kelompok menjadi 3 atau 4 orang. Untuk kelompok 1 sebelah kanan bagian depan, kelompok 2 sebelah kanan bagian belakang, kelompok 3 sebelah kiri bagian depan, dan kelompok 4 sebelah kiri bagian belakang. Ya, silakan kalian berdiskusi tentang artikel tadi, kemudian mencari dampak dari artikel tentang kebakaran hutan ini kepada flora dan fauna di Indonesia dan memecahkan masalah tentang kebakaran hutan dari artikel yang tadi. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan berdiskusi. Siap, Bu. Artikel yang Ibu sampaikan di PPT, untuk yang tidak bisa mengakses di HP, silakan dilihat di layar laptop Ibu. Nah, ini artikelnya. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, silakan salah satu dari kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan yang tadi dibahas. Terima kasih kepada Mbak Risa yang telah mewakili kelompoknya untuk presentasi. Belum ditutup dan pada pagi hari ini. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan? Ada. Ya, Mbak Risa, silakan. Ya, terima kasih Mbak Risa atas kesimpulannya.
Apakah anak-anak sudah paham tentang materi flora dan fauna Indonesia pada pertemuan kali ini? Sudah, Bu. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi pada pagi hari ini, Ibu memiliki kuis benar salah. Bahkan dikerjakan dengan cermat ya anak-anak. Satu, flora di Indonesia ternyata dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Himalayan dan Indo-Australia. Benar atau salah? Benar. Kedua, salah satu karakteristik flora Indonesia bagian barat yaitu terdapat berbagai jenis tumbuhan masalah. Benar atau salah? Salah. Ketiga, garis wilayah merupakan garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Benar atau salah? Benar. Keempat, fauna Indonesia tengah mencakup wilayah Papua dan daerah Kepulauan Seribu. Salah. Benua merupakan salah satu contoh fauna Indonesia dipertahankan atau fauna Indonesia berkembang. Benar atau salah? Benar. Menyenangkan atau Menyenangkan. terima kasih untuk tadi yang sudah jawab dengan benar. Kemudian untuk anak-anak yang belum jawab dengan tepat, sebaiknya lebih memahami materi flora dan fauna yang tadi dijelaskan. Ya, Ya, Bu. sebelum ditutup, itu akan sedikit memberikan review tentang materi tadi. Flora Indonesia itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu flora Indo-Malayan dan flora Australian. Flora Indo-Malayan itu merupakan flora yang terletak di kawasan barat Indonesia, sedangkan Australian di kawasan timur. Kemudian untuk fauna Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat itu disebut juga dengan fitoasiatik. Untuk fauna bagian tengah disebut dengan fitoperairan, sedangkan fauna bagian timur disebut dengan fitoaustralis. Mengerti anak-anak? Oke, Bu. Baik anak-anak, dari materi yang telah Ibu sampaikan dan diskusi yang telah kalian lakukan tadi, dapat kita pelajari bahwa kita itu harus menjaga kelestarian hutan. Selain itu, kita juga harus menjaga agar hutan itu tidak terjadi kebakaran seperti yang tadi kalian bahas mengenai masalah kebakaran hutan di Indonesia. Selain itu, kita juga harus menjaga agar tidak mengeksploitasi hutan dan meminimalisir terjadinya kebakaran hutan. Karena kebakaran hutan seperti yang tadi kita bahas pada presentasi itu juga dapat mengurangi jumlah flora dan fauna yang ada di Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kalian untuk tugas selanjutnya yaitu membaca buku paket pada halaman 75 tentang pengaruh interaksi antar ruang. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, sebaiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan Mbak Diah untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Diah yang telah memimpin doa. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.